Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam All Factor Women Support Women. Kesehatan mental bagi perempuan tidak hanya penting untuk diri sendiri, namun perempuan juga menjadi kunci mencetak kualitas generasi selanjutnya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan, dan juga sebagai influencer, apa sih yang udah dilakukan untuk bisa mengedukasi para followernya nih? Awareness tentang mental health ini sendiri. Sesuai namanya ya, media sosial. Artinya kan aku menjadikan itu sebagai media untuk menginfluence others gitu, untuk menyampaikan informasi-informasi baik termasuk informasi tentang mental health itu. Keinginannya sih sebenarnya sederhana. Jadi kita menumbuhkan kesadaran masyarakat ataupun perempuan-perempuan lain di luar sana untuk ayo deh jangan pernah khawatir untuk seeking help bila terjadi sesuatu. Karena kita tuh sebenarnya dari dulu tuh udah pernah kenal kok dengan yang namanya sehat jiwa raga, sehat lahir batin. Tapi yang selalu dipikirkan yang namanya sehat itu ya fisik, bisa beraktivitas secara baik. Tapi kita lupa bahwa beraktivitas itu juga harus optimal, gitu. Jadi pikirannya harus jernih, keputusannya harus taktis dan juga jelas. Nah itu harus bisa didapatkan dari psikologis yang juga optimal. Jadi kalau aku selalu nggak pernah bosen untuk bisa ngasih tahu kepada teman-teman followersnya juga adalah kalau ada sesuatu yang dirasakan udah mulai tidak nyaman, apalagi berkepanjangan, ayo deh kita cari bantuannya, kita ke psikolog, kita ke psikiater. Pernah ada yang DM langsung nggak sih Mbak? Oh banyak gitu, dan pasti aku refer karena aku merasa aku tidak legitimate akan ilmunya. Ini permasalahan bersama dan kadang jatuhnya bisa dari lingkungan yang paling dekat dari kita, mungkin dari keluarga, mungkin dari followers yang lain gitu ya, atau burnout dari pekerjaan. Jadi bisa dari mana aja. Kita punya medianya nih, dan kebetulan mungkin kalau dari akun aku corongnya lebih lebar daripada teman-teman yang lain. Jadi dipergunakan sebaik mungkin agar tervibrasi secara lebih luas lagi supaya isu mental health ini bisa terselesaikan dengan baik dan mendapatkan terapi yang optimal. Tapi salah satu cara nggak sih sebelum step ke psikolog gitu? I mean, is that one way? Karena kan mungkin takut sama orang tua kayak aduh psikolog atau enggak sesuatu yang tabu. Apakah itu menjadi salah satu cara juga kan untuk bisa ngobrol sama someone yang nyaman dulu? Iya, saya rasa saya selalu bilang bahwa akun aku tuh adalah safe place untuk mereka gitu loh. Menjadi mungkin ruang aman gitu. No matter how you are gitu ya, silahkan untuk hadir. Mungkin ke DM, mungkin ke tab comment gitu ya. I won't judge, but I won't give you any therapy gitu. Tapi setidak-tidaknya bisa untuk menjadi solusi awal dulu nih. Mengungkapkan gitu. apa yang ada dalam hatinya dan perasaan. Solusi awal dulu. Yang nantinya akan tetap aku refer ke yang lebih ada perempuan-perempuan seperti Mbak Fala, Mbak Tiwi yang bisa menjadi jembatan gitu loh. Karena mungkin untuk ketemu langsung ke psikolog psikiater kan stigmanya kan negatif banget ya. Nggak So, apa-apa benar kita kok, butuh nggak orang apa-apa. yang Aku punya safe psikolog dulu. nggak apa-apa. Dari sekarang bikin gak negatif aja. Saya bisa bilang saya punya kok psikolog tempat saya muntah semuanya deh gitu ya. Karena kita sekarang tuntutan hidup kan banyak banget gitu, dan nggak mungkin lah, maksudnya pasti kita punya unek-unek yang kalau ngobrol ke temen yang ada ntar digosipin lagi, digibahin lagi. Males dong. Make it okay. Iya kan, terus Enen ngomong ke orang tua, ntar orang tua pusing lagi, aduh nih anak gue kenapa gitu. Mendingan kita cari, dan kita udah dewasa juga, bisa dong cari psikolog terdekat, nggak usah ketemu, nggak apa-apa. Jangan lupa juga bahwa anak yang sehat itu adalah hasil dari ibu yang juga sehat. Mbak Emi ibunya dulu dong punya hak buat sehat ya. Mbak Emi, tapi bisa nggak sih sharing ke kita teman-teman ataupun lingkungan di sekitar Mbak Emi sendiri apabila kemudian menemukan masalah ataupun pada tahap mungkin merasa depresi, ada mental health yang terganggu, apakah sudah ada kesadaran untuk pergi ke profesional? Seperti apa sih kondisinya? Satu hal yang penting, mereka hanya perlu didengar sebenarnya. Kalau misalnya saya sebagai teman gitu, sebagai atau nggak sebagai kakak, sebagai bagian dari keluarga, oke, I make my own safe place. Maybe mungkin nggak kayak Fala ya di social media, tapi saya mendengarkan aja gitu. And then I don't give them feedback. Jadi dari satu cara mereka bisa, oke, aku bisa cerita ke someone yang aku percayakan, hanya perlu didengar.
Jadi ilmu no psikologi judgment. banget nggak sih? Mbak Belajar psikolog dulu ya. Iya, Mbak Tara. Gitu. Gak usah ngejudge. Udah ada cerita yang beda ya kan, kalau Caca pilih oke saya akan ke psikolog selesai, tapi kan nggak semua orang juga punya dana barangkali. Tapi ya. kalau kita punya teman yang bisa buat tempat ventilasi, boleh juga loh kalau ada orang teman yang bisa dipercaya. Betul. Kalau kita bicara perempuan itu permasalahannya cukup spesifik loh, berbeda daripada laki-laki ya. Karena gangguan jiwa itu juga ternyata perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan perempuan biasanya lebih mengalami masalah mental emosional, kayak depresi, kecemasan. Sedangkan kalau laki-laki itu biasanya lebih ke masalah agresivitas, impulsif, addiction gitu. Jadi isunya berbeda. Tapi kan memang karena tuntutan, ekspektasi, peran perempuan kan beda ya dari laki-laki ya. Maksudnya Kamu tuh nggak ngerti perasaan aku. sebenarnya kebayang nggak perempuan itu dituntut multi peran. Jadi ibu, jadi istri, harus jadi wanita karir gitu, jadi anak. Yang kedua perempuan itu dibiasakan untuk memendam emosinya karena perempuan itu dikonstruksikan harus sabar, lembut, Anggun, cantik, manis, princess gitu ya. berkorban buat orang lain, Princess kan nggak mengalah. ada yang cowok kan ya. Jadi ini kan beban-beban yang memang khas perempuan banget kalau kita mau bicara perbedaan gender ya gitu. Dan Dan ini buat lift up itu gimana caranya? Buat ngangkat beban itu secara sedikit-sedikit itu gimana? ya sebetulnya pertama perempuan itu sendiri juga perlu menyadari bahwa mereka juga berhak loh untuk menceritakan masalahnya. Boleh loh untuk punya emosi, boleh nangis, boleh capek, boleh lelah, boleh marah gitu ya. Bahwa ini bukan sesuatu yang buruk gitu. Kan kadang kalau kita punya masalah sama suami gitu, biasanya orang-orang sekitar suka bilang ya udah ngalah aja, Sabar ya, asik. berjolak gitu ya. Boleh loh untuk punya emosi, boleh untuk tidak menjadi ibu yang sempurna misalnya. Tidak selalu boleh tangguh all the time. Ya, kalau bahas ini kayaknya butuh sehari semalam mungkin lebih. Tapi kayaknya kita udah ada di ujung durasi, di ujung segmen. Kayaknya Tara nggak boleh pulang abis ini. Banyak yang mau konsul kayaknya. Tapi ini harapan ke depannya, karena kita sudah berbicara mengenai perempuan, kesehatan mental. Kita mulai dari Mbak Lula terlebih dahulu. Ini pertanyaan sama untuk semuanya. Harapannya seperti apa sih? Optimismenya seperti apa sih? Terutama mengenai perempuan Indonesia ke depannya. Saya tuh optimis banget kalau perempuan bisa menolong perempuan. Kalau setiap perempuan ngerasa bahwa ada masalah perempuan lain adalah bagian dari masalah perempuan Indonesia gitu. Jadi sebetulnya kamu mau sebutin masalah misalkan stunting, wah banyak perempuan yang kayaknya tanggung jawabnya si ibu, yuk bareng-bareng aja walaupun saya bukan ibu, tapi kan ada ibu lain yang memang perempuan juga yang bagian dari masalah kita. Kalau semua perempuan punya pemikiran yang sama, nggak susah loh perempuan yang tangguh. Yes, kita bisa tangguh bareng-bareng kok, nggak usah tangguh sendirian. Kalau saya sendiri untuk terutama untuk mental healthness ya, karena itu sesuatu yang penting banget untuk kita apalagi perempuan yang emosinya kompleks sekali. Kita udah ada nih, ini baru surat representasi kecil aja kita sudah se-open minded itu. Kuncinya adalah kita pelan-pelan membuka pikiran, buka hati, dan find that safe place. Jadi aku percaya banget ini only one step dan akan berkurang lagi kegalauan dan mental illness dan terbawa emosi. For me kuncinya adalah satu, kalau kita merasakan satu emosi, stres, rasain aja, but abis itu get back up, bangkit lagi, maju lagi, rasain lagi, maju lagi, because what? Kita hanya manusia. Di balik sebuah kesedihan, yes kita tahu ada kebahagiaan, tapi di semua kesedihan itu ada sebuah kekuatan di antara kita. Masalah gimana masalah? Optimis sih optimis. Untuk kedepannya sebenarnya yang aku kepengen dari perempuan adalah perempuan ini berani untuk memilih apa yang dia inginkan, gitu. Regardless apapun. Dia mau jadi wanita karir, dia mau jadi ibu rumah tangga, dia mau bekerja, dia mau jadi penyanyi, dia mau merajah tubuhnya misalnya gitu ya, dia mau menutup auratnya, itu kembali lagi kepada itu tubuhnya gitu. Jadi itu diserahkan kepada tubuhnya dan sekitarnya itu tidak mengambil alih tubuhnya. Artinya perempuan mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi sosok yang mandiri, yang mengambil keputusan tubuhnya atas dirinya sendiri. Berarti silakan. Kalau harapan saya sebagai pekerja sosial atau aktivis sosial, sering banget melihat ada ODGJ yang terlantar di jalan dan itu perempuan. Dan sering juga yang saya tangani dengan kondisi hamil karena dilecehkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pengen banget dinas sosial atau orang-orang yang memiliki kesadaran untuk membantu sesama, apalagi wanita, lebih diperhatikan konteksnya apabila ODGJ perempuan.
gitu, karena yang perempuan itu yang lebih sering dilecehkan. Oke, Mbak Tara. Ya, kalau menurut saya, kalau kita bicara optimisme ya, itu harus dimulai dari satu hal, yaitu harus punya harapan. Paling tidak para perempuan itu harus punya harapan bahwa kita bisa loh punya mental yang lebih baik. Kita bisa menciptakan kondisi mental pada anak-anak kita, pada anak remaja kita yang lebih baik. Kita juga bisa membuat masalah mental itu jadi sesuatu yang ditanganin, bahkan bisa dicegah. Dan paling tidak punya harapan bahwa hidup kita, lingkungan kita, mungkin dunia kita akan lebih baik kalau memang kita punya kesadaran dan keterbukaan akan isu-isu mental sih. Oke, baik ya, kita berharap pembicaraan kita malam hari ini bisa menjadi inspirasi bagi para perempuan Indonesia di luar sana, bisa kemudian kita sama-sama tangguh bersama, tidak tangguh sendiri seperti itu ya. Karena ada quote yang mengatakan, every great woman there are another great women, when women support women, incredible things happen. Selalu ada optimisme dari tantangan zaman, karena optimisme lahir dari semangat dan perjuangan. Sudah saatnya kita bangkit bergerak bersama untuk Indonesia yang cemerlang. Ya, terima kasih untuk narasumber yang telah hadir malam hari ini, Mbak Lula, Mbak Emi, Mbak Fala, Mbak Tiwi, dan juga Mbak Tara. Terima kasih telah berbincang dan berbagi pengalamannya yang sangat inspiratif untuk pemirsa dan perempuan Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara. Dan saya Caca Frederika, kami pamit undur diri. Mari bangkit bergerak bersama menuju Indonesia Emas. Sampai jumpa. Metro TV